Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di serial pembuatan website, dan kali ini kita masuk ke tahap kedua ya, tentang pondasi ketika kita akan mempelajari sebuah website. Nah, judul kali ini saya berikan dengan judul memahami kinerja klien dan server. Nah, karena dengan memahami bagaimana cara kerja klien dan server ini, kita bisa memahami dan memetakan gitu kan bagaimana sebuah website itu bekerja, dan kita akan memiliki konsep yang kuat ketika kita belajar sebuah website. Oke. Jadi sebuah website itu teman-teman dibangun berdasarkan dua sisi ya. Ada yang namanya sisi klien, kemudian ada yang namanya sisi server. Nah, saya membuat ilustrasi kurang lebih seperti ini nih. Nah, ini ya, jadi di sisi kiri itu ada klien, kemudian di sisi kanan ada server. Lalu bagaimana sih cara kerjanya? Sederhananya seperti ini. Untuk posisi klien itu bisa berupa apapun device yang itu kita pegang ya. Anda atau kita sebagai konsumen atau yang membuka sebuah website itu posisinya ada di klien. Kita yang menggunakan ya. Jadi device yang kita pakai apapun itu, misal PC kah, laptop atau smartphone, tablet, whatever jenisnya, posisi kita ada di klien. Nah, kemudian ada posisi yang lain yang namanya server. Nah, server ini adalah tempat untuk meletakkan kode-kode dari sebuah website gitu ya. Jadi memang tempatnya terpisah. Nah, polanya bagaimana cara kerjanya? Oke, kita mulai dari sisi klien dulu. Jadi, ketika kita membuka sebuah browser, misal contohnya kita akan membuka sebuah website bla 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 bla.com. Kemudian kita tekan enter, maka ketika kita tekan enter itu, klien akan memberikan yang namanya request atau permintaan ke server. Gitu ya. Nah, ketika server ini memahami atau menerima perintah dari klien, maka dia akan memproses. Oh, ternyata yang diminta oleh klien itu adalah halaman ini. Misal tadi contohnya adalah www.blablabla.com. Berarti ini meminta halaman indeks dari sebuah website. Tergantung alamat linknya, gitu ya. Oke, ini diterima oleh sisi server. Kemudian server ini akan mengirim balik, gitu ya. Mengirim balik atau mengirimkan halaman atau dokumen HTML sesuai yang diminta oleh klien. Jadi polanya seperti itu. Klien request, kemudian server memberikan respon, terus seperti itu siklusnya. Nah, ini nanti akan berhubungan erat dengan bahasa pemrograman yang dipakai. Nanti akan kita bahas ya. Jadi ada bahasa pemrograman itu ada dua. Ada client side, ada server side. Nah, nanti akan kita bahas insya Allah lebih dalam tentang client side and server side. Oke, jadi sudah difahami ya teman-teman tentang bagaimana sebuah website itu memuat halamannya. Apapun namanya website ya, bisa YouTube, bisa Google, bisa hidayatunto.com, bisa macam-macam. Jadi polanya request and response seperti itu. Nah, ada lagi nggak ya? Oh, ternyata sudah selesai. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi hari ini kita sudah belajar atau sudah memahami bagaimana sebuah klien dan server itu bertukar atau berkomunikasi untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita. Terutama ketika kita membuka website.
Nah, seperti itu ya. Oke, saya cukupkan teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih banyak sudah mampir ke channel Pembelajar TV. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian yang akan belajar membuat sebuah website. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali. Selamat jumpa. Kita bertemu kembali di video berikutnya. Bye.